Selamat siang rekan-rekan semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengenalan penggunaan Google Colab ya. Dimana untuk Google Colab ini bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah, Google Colab ini merupakan suatu alternatif ya rekan-rekan. Jadi kita tidak perlu menginstal software Python. Jadi bisa kita akses secara daring gitu ya melalui Google Chrome. Nah, di sini rekan-rekan bisa akses dengan cari Google Colab saja langsung. Nah, nanti di sini rekan-rekan bisa masuk ke sini. Welcome to Colab. Nah, nanti Google Colab ini tuh akan terhubung dengan Google Drive rekan-rekan gitu masing-masing ya. Jadi nanti akan tersimpan secara otomatis di dalam Google Drive yang terhubung di sini, emailnya ya yang terhubung di Google Chrome-nya. Jadi nanti akan tersimpan di Google Drive masing-masing. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin membuat notebook baru, jadi nanti silahkan di sini tinggal klik new notebook saja. Ya, atau misalkan di sini teman-teman pengen upload file ya, misalkan upload file Python yang sudah tersimpan di laptop masing-masing, maka bisa tinggal upload saja lalu kemudian dicari gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin membuat notebook baru di sini. Tinggal kita klik saja notebook barunya. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini nih ada untitled. Nah, ini bisa diedit nih sesuai dengan penamaan yang rekan-rekan inginkan gitu ya. Seperti itu. Terus nanti di sini memang dia eksistensinya adalah IPYNB. Nah, lalu di sini ada pilihan ya. Misalkan teman-teman ingin memasukkan kode atau teks ya. Misalkan di sini saya ingin memasukkan teks terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini ingin memasukkan teks, maka nanti dia akan berupa teks ya. Misalkan pertemuan 1. Nah, nanti dia akan berupa teks teman-teman. Nah, ini bisa diedit nih ya. Bisa diedit sesuai dengan keinginan masing-masing, lalu kita close. Nah, bisa juga di sini berupa kode nih ya. Misalkan teman-teman ingin buat kode di sini ya, kode sederhana bisa di sini. Lalu nah di sini ada tanda segitiga nih. Tanda segitiga di sini adalah untuk ngerunningnya seperti itu. Oke, nah misalkan di sini kita sederhana dulu nih, misalkan kodenya misal kita coba penjumlahan dulu ya, misalkan 3 tambah 5, ini tinggal kita running. Nah, ini akan menghasilkan 8 seperti itu ya. Atau misalkan di sini 3 dikali 9. Nah, misalkan di sini adalah 27. Seperti ini, teman-teman. Nah, lalu misalkan sini saya ingin upload file data misalnya. Nah, kalau misalkan ingin upload file data, ini tinggal di sini saja. Nah, nanti sini tinggal upload. Misalkan nanti ada materi terkait dengan kita input melalui Excel, data Excel gitu ya, nanti bisa melalui sini gitu ya. Oke, nanti mungkin next pertemuan ya membahas terkait itu. Baik, selanjutnya. Oke, misalkan saya punya contoh sederhana deh di sini ya. Oke. Misal saya punya contoh sederhana di sini ingin membuat variabel. Nah, ini teman-teman nih ya. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat variabel panjang gitu ya. Lalu saya isi dengan nilai parameternya adalah 100. Lalu lebar misalkan 50, lalu nanti luasnya sama dengan panjang dikali lebar. Nah, di sini kita ingin ngeprint misalkan luas persegi panjang adalah, nah ini berupa string nih, yang ada petik 2 ini adalah string. Nah, kalau luas yang ini adalah nanti output dari sini yang panjang kali lebar. Nah, misalkan kita running dulu. Nah, di sini nanti luas persegi panjang adalah 5000. Jadi yang ini adalah string yang tadi kita tulis. Jadi dia ngeprintnya adalah
stringnya ya yang kita tulis, terus 5000 ini dapat dari mana? Dari luas ya, dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, yaitu panjangnya tadi kita mendefinisikan 100 dan lebarnya adalah 50 seperti itu. Nah, ini contoh sederhana aja dulu, nanti untuk contoh-contoh berikutnya akan saya buat di video selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu di sini yang perlu catatan teman-teman, misalkan teman-teman ingin mendownload gitu ya, mendownload codingan ini gitu ya, codingan misalkan dari atas hingga bawah yang sudah teman-teman buat gitu ya, input dan outputnya, maka di sini nanti tinggal di download saja ya, tinggal di download dengan memilih eksistensinya bisa IPYNB ataupun .py ya, seperti itu. Nah, misalkan nanti teman-teman ingin menyimpannya itu PDF, nah itu juga bisa teman-teman. Gimana? Nah, ini teman-teman tinggal pilih print saja, lalu nanti di bagian destination teman-teman memilih save as PDF gitu ya. Di sini kan sebenarnya ada pilihan nih, bisa ngeprint atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini bisa save as PDF. Nah, kalau misalkan dia save as PDF, maka nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti di sini akan ada tanggalnya ya, tanggal kita menyimpan, jam kita menyimpan, lalu di sini penambahan filenya. Nah, lalu di sini nanti ada linknya nih, link Google Drive-nya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah linknya ya, link Google Colab-nya ya, sama seperti yang di atas ini linknya gitu. Seperti itu. Misalkan nanti di sini tampilannya kosong gitu ya. Nah, ini nanti bisa layoutnya bisa kita ganti menjadi landscape teman-teman gitu ya. Misalkan dia tidak terbaca nih, input dan outputnya tidak terbaca karena mungkin terlalu panjang gitu ya si bagian kode programnya, maka di sini layoutnya bisa kita ubah menjadi landscape ya. Seperti itu, nanti disesuaikan saja gitu ya. Nanti tinggal di save saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ingin di save-nya di mana. Seperti itu ya. Oke, paling untuk pengenalan Google Colab itu saja dulu gitu teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.